Teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro, sangat kecil ya. Mikro itu sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya tidak bersifat patogen ya. Patogen itu yang menyebabkan sakit ya, yang menyebabkan penyakit atau beracun, itu tidak ya, tidak bersifat beracun, tidak bersifat racun ya, atau patogen. Dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti agar adonan roti itu mengembang ya. Kalau kalian makan roti, bikin roti, pasti roti itu akan mengembang kalau memakai ragi. Nah, adapun contoh penggunaan bakteri adalah pada pembuatan sari kelapa atau nata de coco ya. Nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal. Setelah melalui tahap pencucian dan penambahan gula, maka nata de coco dapat dinikmati oleh kita semua. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bakteri baik atau yang disebut dengan Acetobacter silinium ya, yang ini. Nah, yang ini ya, ini bakterinya. Kemudian kalian bisa lihat di halaman 35, ini adalah proses pembuatan nata de coco ya. Ini adalah proses pembuatan nata de coco. Ini kalian bisa baca dan kalian bisa lihat prosesnya. Kemudian tolong dibuka lagi ke halaman 46 ya, 46 di subtema 2. Di sini bahan dasar pakaian. Tadi kita belajar tentang pangan ya. Sekarang kita belajar tentang produksi sandang, yaitu baju ya. Bahan dasar pakaian merupakan kebutuhan utama manusia. Selain makanan dan tempat tinggal, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran, debu, udara panas, dan udara dingin. Berbagai jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pakaian dibuat dengan bahan dasar yang berbeda. Jika udara panas, menggunakan kaos. Bahan dasar kaos adalah kain katun yang dibuat dari serat kapas ya, dari serat kapas. Bahan katun ini memiliki sifat yang dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Oleh karena itu, kaos cocok digunakan ketika udara panas. Jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju yang hangat seperti sweater. Sweater dibuat dari bahan wool yang berasal dari bulu domba. Bulu domba memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Selain bahan wool dan katun, dikenal juga bahan sutra. Bahan sutra sangat halus dan mengkilat. Karena itu bahan sutra banyak digunakan untuk membuat pakaian pesta. Bahan sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ini adalah kapas ya, ini bulu domba. Kemudian ini kepompong ya. Kepompong ulat sutra. Kemudian pakaian juga dapat melindungi tubuh dari hujan ya, dari air hujan. Contohnya apa? Jas hujan ya. Jas hujan itu bersifat kedap air ya, atau tidak tembus air. Nah, berbeda dengan bahan wool dan katun ya. Nah, kalau wool dengan katun karena yang berasal dari alam. Nah, jas hujan ini karena dari bahan sintetis ya, sintetis. Nah, jas hujan ada yang dibuat dari bahan plastik atau PVC. Nah, atau bisa juga dengan bahan karet, atau disebut dengan bahan karet ya. Nah, kalian lihat di sini bahan katun itu sifatnya apa saja ya. Bahan katun itu sifatnya pertama itu dingin, sejuk, lalu mudah menyerap keringat. Nah, itu dibuat dari serat kapas.
Lalu kalau bahan wol ya, tadi kita sudah baca bahan wol itu memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh kita. Nah, itu terbuat dari bulu domba. Kemudian kalau bahan sutra ya, sangat halus dan mengkilat ya. Bahan sutra itu sangat halus dan mengkilat. Itu dibuat dari ulat sutra. Kemudian bahan plastik ya, itu sifatnya adalah kedap air atau tidak tembus air ya, kedap air. Nah, terbuat dari plastik ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 49 ya. Di sini mengenai kita mau belajar matematika tentang simetris lipat dengan sumbu simetris. Nah, di sini Miss punya kertas ya, kertas pokoknya nih kertas lipat. Nah, ini kertas ini Miss lipat. Ujung satu yang ini ketemu dengan ujung yang ini, dilipat ya. Nah, setelah dilipat berarti tutup ya, dia menutup kan, tutup full ya. Jadi nggak ada yang nggak kelihatan, nggak ada yang begini kelihatan putihnya, tapi ini semuanya tutup ya, kena satu dengan yang lain, tertutup. Nah, ini namanya simetri lipat. Jadi kertas ini mempunyai simetri lipat. Kalau diginikan juga ya, dilipat atas dan bawah, nah dia tetap tertutup ya kan, tetap tertutup. Jadi ujung yang sebelah sini, ujung yang sebelah sini ketemu dengan ujung sebelah sini. Begitu juga kalau yang atas dilipat ketemu juga dengan yang di bawah ya. Nah, ini adalah disebut dengan simetri lipat. Nah, di sini disebut sumbu simetri. Nah, yang ini yang ada garisnya, yang ada lipatannya, kelihatan kan? Nah, ini Miss udah kasih tanda dengan bolpen ya. Ini dengan strip-strip ini adalah yang tadi kita bekas lipat ini ya, udah begini. Ini adalah sumbu simetri ya, namanya sumbu simetri. Oke, hanya itu aja yang Miss mau kasih tahu, bahwa sumbu simetri dengan simetri lipat. Kemudian kalau misalnya yang tidak ini ya, tidak tertutup ya, ini kan tertutup. Kalau dia tidak tertutup begini, misalnya bukan segitiga, bukan persegi panjang ya, misalnya bukan segi empat ya, misalnya bentuk bangunan lain, ketika dilipat ya itu tidak simetris. Tidak simetris kenapa? Karena ujung yang ini tidak ketemu dengan ujung yang di sini. Misalnya nih, kalau yang ini kira-kira simetris kayak ya. Nah, kita gini kan, tuh ternyata tetap simetris ya, dia simetris karena ujung ini ketemu sama ujung yang ini. Nah, tertutup, ini namanya simetris. Tapi ada yang tidak simetris. Nah, tidak simetris itu yang bangunnya berbeda. Nah, misalnya kalian nanti bisa lihat misalnya dari bentuk daun ya, kalian lipat begini, ada daun yang ujung sama sini dengan ini ketika dilipat ada yang sama, tetapi ada juga yang ujung sini di sini dilipat itu tidak berbeda, berarti dia tidak simetris. Lanjut lagi ke halaman 54 ya, 54. Di sini tentang pengolahan bahan sandang ya, kita sama-sama baca. Pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan, diantaranya dari kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra. Bahan dasar tersebut berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Nah, cara tradisional dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia ya, kalau modern dengan tenaga mesin. Kemudian dahulu pakaian dibuat dari dedaunan atau pelepah kayu.
dan kulit binatang ya yang diolah atau ini dengan sederhana. Nah, sekarang ini pengolahan bahan sandang ini berkembang lebih maju, yaitu dengan memintal serat kapas, bulu domba atau serat kepompong ulat menjadi untayan benang. Nah, kalian bisa lihat yang ini adalah proses tradisional ya, memintal, dan ini adalah kegiatan memintal benang ya. Kemudian ini dia mulai membuat kain ya. Dia mulai membuat kain, menenun kain. Nah, sementara yang ini adalah dari mesinnya ya. Memintal dan menenun. Jadi yang pertama adalah proses pemintalan benang yang ini ya. Kemudian yang ini adalah pembuatan kain dengan menggunakan mesin modern. Nah, di sini pengolahan bahan sandang dilakukan secara modern itu dengan menggunakan yang namanya mesin. Nah, kebutuhan manusia semakin meningkat jika mendorong manusia untuk menciptakan teknologi ya yang dapat meningkatkan mutu dan jenis pakaian. Nah, kalau saat ini manusia tidak hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi juga membuat serat-serat sintetis seperti benang rayon dan PVC. Nah, perkembangan pengolahan sandang dapat membantu manusia dengan menguasai ilmu pengetahuan. Nah, manusia dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi, buka halaman 66 ya, 66 pelajaran matematika. Nah, di sini tadi kan kita sudah belajar yang simetris ya, sumbu simetris dengan simetris ya. Nah, ini di sini kalian sudah bisa lihat ya, ini adalah satu bangunan ya. Yang tadi ini bilang kan ya, segi 4 yang ini ya, di segi 4 dilipatkan seperti ini. Nah, dia kan setelah dilipat jadi sama kan, ujungnya satu dengan yang lain sama, ketemu ya, ujungnya satu dengan yang lain ketemu, berarti dia simetris. Nah, kemudian nanti kalian lihat di sini, ini sudah ada beberapa bangunan ya di sini. Nah, Miss bikin seperti ini. Nah, yang ini ketika ujung ini sama ini dipepet begini, dilipat ya. Nah, dilipat dia simetris ya, simetris kan, karena ujung ini sama ini ketemu. Coba kita buka lagi, kita lipat lagi yang ini, ujung atas sama bawah ketemu lagi, lipat lagi, berarti dia simetris juga ya. Kemudian coba kalau yang ini, nah yang ini kita ujung ini sama ini kita ketemukan, simetris kan. Nah, kita buka lagi, kita lipat yang atas ketemu yang bawah. Nah, ini juga simetris. Coba kita lihat yang lain. Nah, yang ini kita ujung ini ketemu sama ujung sini, ini juga simetris ya. Nah, kalau yang ini coba kita lihat, kita ketemukan ini sama ini, bisa nggak? Tuh, ternyata nggak simetris. Nah, kalian bisa lihat nggak ketemu kan? Yang ini nih ada sisanya kan? Kemudian ini juga ada sisanya nih, tuh ya kan, ininya. Kemudian kalau kita lihat yang ini dari atas ini sama ini ketemu nggak? Nah, pas begini ini juga nggak nih, ya kan, kelihatan kan yang ini. Nah, ini yang kecilnya, yang ini ada sisanya ya kan. Yang ini kalau kita putar ini juga ada sisanya, ini yang kecilnya, berarti ini tidak simetris bangunannya. Nah, sampai di sini matematikanya kalian ngerti ya. Oke, kita lanjut di halaman 73, pembuatan pakaian. Pakaian mulai muncul dan digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu.
Berbagai penemuan sejarah menunjukkan bahwa kulit binatang dan kulit pohon merupakan bahan dasar pakaian ketika itu. Dengan bentuk yang sederhana, pakaian digunakan untuk melindungi diri dari cuaca dingin, suhu panas, dan hujan. Seluruh proses pembuatannya pun dilakukan sendiri. Saat ini pakaian hadir dengan berbagai model, bentuk, corak, dan warna. Proses pembuatan pakaian menjadi sangat panjang dan dilakukan oleh banyak orang. Bahkan agar sampai kepada kita untuk dipakai masih dibutuhkan banyak pihak lagi. Dalam proses pembuatan pakaian dibutuhkan kain dan benang. Kain dan benang berasal dari bahan dasar seperti kapas, kepompong sutra atau bulu domba. Selanjutnya kapas, kepompong sutra atau bulu domba dibawa ke pabrik pemintalan benang. Dari pabrik pemintalan benang ditenun menjadi kain di pabrik tekstil. Lalu kain dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Setelah jadi, pakaian diantar ke toko-toko berdasarkan pesanan pemilik toko. Nah, di toko pakaian siap dijual untuk kita pakai ya. Nah, ini contoh zaman dahulu ya, bisa dikatakan manusia prasejarah. Dia menggunakan pakaiannya dengan kulit hewan. Sementara ini yang pakaian yang sudah kita pakai hari-hari, yang sudah diproduksi melalui mesin pemintalan ya di pabrik. Lanjut ke halaman 77. Matematika kembali ya. 77 di sini yang perlu kalian tahu, garis bawahi bahwa suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar titik pusatnya untuk menempati bingkainya kembali dengan lebih dari satu kali. Nah, coba lihat di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kan ini warnanya ini ya. Sebentar. Nah, ini pink, ini hijau ya. Pertama diputar seperempat. Nah, diputar seperempat, jadi hijau di atas, pinknya di bawah. Kemudian diputar lagi setengah ya. Diputar lagi dari begini, diputar setengah, berarti seperti ini ya. Jadi hijau, pink. Lalu diputar lagi 3/4 ya, diputar lagi begini. Ya, diputar begini berarti pinknya di atas, hijaunya di bawah. Putar lagi begini, kembali lagi hijau dan pink. Yang ini berarti segi 4 ini memiliki 4 simetri putar ya. Jadi karena dikatakan di sini suatu bangunan dikatakan memiliki simetri putar jika bangunan datar itu diputar pada titik pusatnya, dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari satu kali ya. Nah, kemudian baliknya halaman 78. Nah, kalian lihat di sini ya. Misalnya yang nomor 1, yang ini ya. Yang ini contohnya ini udah tulis CK, coklat kuning ya. Nah, misalnya di atasnya coklat. Di sini dikatakan putar seperempat. Putar seperempat berarti begini ya kan, berarti CK ya, jadinya hasilnya seperti itu. Kalau yang ini, nah ini segitiga, ini biru dan ini hijau ya, udah Miss tulis nih ya. Di sini ada biru dan hijau. Nah, ketika Miss taruh begini, putar berlawanan dengan arah jarum jam ya, kita putar ke kiri. Set. Nah, setelah putar begini, berarti yang hijaunya di atas, sedangkan yang birunya di bagian bawah. Nah, seperti itu ya. Ini pengerjaannya, hasil gambarnya yang diminta ya. Kalau diputar seperempat seperti apa, kalau diputar setengah seperti apa. Nah, kita langsung lanjut lagi di halaman 79, pakaian seragam. Pakaian seragam ini ya dipakai oleh manusia untuk melindungi tubuh ya. Selain melindungi tubuh, pakaian dikenakan untuk menambah rasa percaya diri dalam penampilan. Beraneka model dan warna pakaian dapat dikenakan untuk tujuan dan waktu tertentu. Namun di antara pakaian-pakaian tersebut terdapat pakaian khusus dengan memiliki yang menjelaskan identitas pemakainya.
Nah, sekarang pakaian seperti ini disebut seragam ya. Seragam dikenakan memiliki makna dan fungsi tertentu. Berikut ini adalah fungsi seragam berdasarkan warnanya. Nah, yang pertama di sini adalah untuk murid-murid ya. Murid-murid upacara seragamnya apa? Putih merah ya. Nah, di sini murid-murid sekolah mengenakan seragam kemeja putih. Warna putih itu bersifat warna putih yang memantulkan cahaya. Akibat sifat itu kita tidak kegerahan. Salah satunya adalah saat upacara bendera ya. Lalu yang kedua di sini ada pakaian dokter ya. Yang ini yang dokter. Dokter bedah mengenakan baju berwarna hijau saat melakukan operasi. Nah, baju berwarna hijau itu membuat penglihatan tidak terganggu ya. Ketika operasi tubuh yang berwarna kemerahan ya, ketika mengoperasi tubuh yang berwarna kemerahan. Jadi matanya itu lebih enak gitu ya kalau dokter bedah mengenakan baju warna hijau ya, karena kalau biar penglihatannya tidak terganggu. Kalau warnanya jreng-jreng kan ini ya, jadi lebih baik warnanya hijau. Nah, kalau petugas pemadam kebakaran atau damkar itu mengenakan baju warna orange. Kenapa? Warna ini memudahkan pemakaiannya untuk melihat bila berada di lokasi kebakaran yang berasap sangat pekat. Nah, kalau orange itu biar bisa terlihat ya. Selanjutnya di halaman 80, seorang juru masak mengenakan pakaian berwarna putih. Kegiatan memasak yang berdekatan dengan api membuat lingkungan menjadi panas. Nah, warna putih membuat juru masak dapat bekerja dengan nyaman. Ya, oke. Materi kita sampai hari ini sampai di sini. Subtema 1 dan subtema 2. Nah, nanti hari Selasa subtema 3 dan 4 itu nanti akan dibawakan oleh Miss Nora ya, untuk tematik 3G. Oke anak-anak, terima kasih semuanya untuk materi hari ini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami apa yang Miss sudah sampaikan pada hari ini. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.